Gue secara Yamaha formil banget kan, baca, main. Baca, main. Nah, gue di situ tuh hancurnya tuh, dihancurin mau Sandi tuh. Belajar ya. Murid yang pertama Sandi gitu. Jadi lu katanya murid pertama Sandi lu ya? Teror gue. Yud, mau enggak apaan? Main 17-an kita. Jadi alat-alat dangdut. Jadi 17-an tuh tapi dangdut. Mainnya rock. Pas kita mainnya rock gitu loh. Moldi Moyan itu pasti itu sejarah tuh. Halo sahabat kamu, jumpa lagi bersama saya Haidar Sulaiman. Ya, hasil dari pertemuan kemarin kita membuahkan satu karya. Ya, di mana teman-teman kamu yang sudah lama nggak jumpa, ya kini ingin merangkai lagi cerita-cerita lama di podcast kita ini ya. Nah, hari ini saya sedang berada di studionya Dado. Ya, Dado adalah salah satu sahabat kamu yang mana dia ini banyak sekali cerita tentang kandang monyet nih ya. Dia seorang drummer dan kini dia seorang sound engineering yang hebat. Bagaimana cerita menarik dari Dado? Ikuti terus cerita kami. Do, apa kabar Do? Alhamdulillah. Ya, Udah lama banget ya. Dulu, ya. Keren Do. Puluhan tahun ya kita Puluhan ketemu tahun. Ya. Jadi hasil dari kita ketemu kemarin ya sama Haji Yuda ya. Sama betul. Sandi kita seperti ya. Seperti reuni. Jadi bukan hanya sekedar reunian, silaturahmi. Bukan sekedar silaturahmi, ya. tapi ada tindak lanjutnya. Betul. Sebenarnya tujuannya sih ingin kita ngumpul lagi ya. Kita bersenang-senang, kita ketawa lagi ya. Kalau bisa kita berkarya nih Dok. Yang berkarya saatnya juga membagi pengalaman ya. Bagi ilmu. Ya. Selain itu juga kita merasa bahagia. Jadi sahabat-sahabat kamu juga bukan hanya sekedar ngobrol, nongkrong di kandang monyet, tapi banyak juga jebolan kamu nih yang hebat. Ya. Yes, luar biasa. Banyak sekali. Banyak. Oke, Dok. Lu mungkin punya cerita di kandang monyetnya. Wah, ceritanya pasti menarik. Iya, sebelumnya gue perkenalkan dulu. Nama gue Yudi Dado. Gue memang salah satu orang yang dulunya memang ngumpul di kandang monyet gitu ya, di rumahnya Sandianda Rusman. Kalau diceritakan gue dari awalnya, kalau kita tarik belakang lagi nih Dar ya. Itu dari tahun 88 ya. 88 lu udah kenal Sandi ya? Keluarganya gue udah kenal gitu. Karena gue awalnya mainnya sama adiknya, sama si Igun. Sama almarhum Igun ya. Itu apa sih, temen nongkrong kecil. Saat itu tuh ceritanya tuh ada Karang Taruna dia ketuanya sih Bang Yuda. Ceritanya dulu itu tahun gua masih SMP, masih celana biru. Celana pendek ya. Terus gitu kan. Ya udah tuh ceritanya tuh dari situ. Kita akhirnya dicondet ya, ada Karang Taruna tuh. Bang Yuda itu yang jadi ketuanya. Kita main lah. Ada Igun ngomong, Yud, ngumpul-ngumpul anak-anak gitu loh. Oh gitu Gun, ayo boleh. Almarhum ngomong kayak gitu, gue ingat banget. Terus udahlah kita ketemu gitu, ngobrol gitu loh. Terus nggak lama kita kumpul di situ, punya ide ya namanya Karang Taruna gitu, mau persiapan untuk 17 Agustusan ya kalau nggak salah itu. Udah setelah itu tiba-tiba di rumahnya itu tuh ada suara drum. Wih, kira-kira siapa tuh ya? Siapa yang main drum nih? Gedebak gitu kan, kenceng banget gitu loh. Lo masih inget gak lokasinya di mana waktu itu Dok? Masih di atas tuh. Di atas ya? Kira-kira kamar siapa tuh waktu di atas? Waduh, itu pokoknya gua kalau dulu itu pokoknya masih blong begitu, cuman ada alat band. Gue naik deh tuh, kata Gun, kita ke atas yuk. Gitu kan. Iya. Ayo Gun gitu. Gue lihat ke atas, Sandi lagi main drum. Gue bilang, Gun, ini abang lu ya kan? Gue bilang, jadi saat itu lu belum kenal Sandi? Belum kenal. Belum kenal. Masih Igun doang nih? Igun aja kan. Iya, itu abang gue yang lagi main drum gitu katanya. Udah tuh. Saat itu drumnya
warna kuning, apaan gue lupa Pearl itu. kalau nggak salah ya? Bukan, belum Bukan. ada Pearl. Itu Isuzu atau Rolling itu gue lupa deh itu. Tapi nggak mungkin lah sekelas Sandi di Rolling. Dulu ya. Dulu iya. Dia mungkin masih SMA kali itu. Iya. Masih rambutnya juga masih pendek gitu loh. Waktu itu belum ngeband, belum main musik satu apapun deh. Gua sama Igun masih nongkrong main genjreng-genjreng aja. Okay. Di sini di rumah gitu loh, sekitaran rumah dulu Okay. tuh. Udahlah saat itu saat itu gue udah kenal, terus udah deh tuh nah mulai saat itulah gue bergaul tuh. Gue sering main ke rumah Igun, gua gitu loh. Igun main bass. Oke. Igun main Kalau bass. nggak salah Igun les bass ya dulu ya? Dulu dia les bass sama di Anto Farabi ya? kalau nggak di salah. Farabi. Di Wah. Farabi zaman dulu tuh kalau gue ingat banget tuh. Ya dia lu main drum. Gue nggak bisa, gue udah mainnya begini. Itu sama Maru tuh. Dipaksa ya? Dipaksa. Ini pakai drumnya Sandi nih? Drumnya Sandi masih di atas tuh, yang kuning tuh. Sandinya kemana tuh waktu itu? Gak ada, pokoknya gue nggak tahu kemana tuh orang Jadi beredar. tuh drum mainin aja gitu ya? Beredar kemana itu? Iya. Terus udah tuh. Nah setelah itu akhirnya gue SMA, gue kayaknya gue tertarik sama drum. Gua akhirnya belajar di Yamaha langsung. Tahun 90 deh itu. Lu udah SMA tuh. Sama Sandi udah ngobrol-ngobrol? Udah ngobrol kenal gitu. Ya Jepang kan dia senior. Iya. Iya kan? Iya. Igun masih, maksudnya gua kan mainnya mau Igun. Iya. Gua bilang ya masih abangnya nggak enak gitu kan. Zaman dulu kan masih kagak enak gitu. Masih jaga jarak dulu. Masih jaga jarak, masih jaim. Oke, lanjut tuh. Terus udah ya tuh, gue belajar deh tuh. Disitulah gue belajar yang secara formal di Yamaha di Jalan Bumi. Saat itu tuh Jalan Bumi Kebayoran. Enggak, lu mau main alat drum itu karena kesukaan lu apa keterpaksaan lu apa memang kesempatan ada drum di tempatnya Sandi? Gue saat itu karena gue juga senang musik ya, ya Dar ya. Gue SD aja tuh gue seneng Beatles, Rolling Stone. Gue udah dengerinnya udah Yes gitu loh. Wow, berat. Udah kayak gitu gue. Cuman gue saat itu gue main gitar genjreng sama si Igun genjreng gitu loh. Cuman pas pada saat Igun suruh main drum, gue jadi tertarik gitu loh. Ternyata gue ada sense of rhythm. Di situ loh, sense of rhythm. Lo merasa terpanggil deh itu ya? Ya gue ngomong sama bapak gue deh, kursusin gue dong. Ya udah karena lo cari deh Yamaha. Di Jalan Bumi. Saat itu Jalan Bumi, kata bokap, karena lo nyari harus yang formal, kata bokap. Jadi yang bokap harus yang ngedukung bener. Banget ya, ngedukung banget ya. Lo harus yang formal, jadi nggak tanggung. Gitu katanya. Ya udah gue ambil yang formal di Yamaha. Gue di Yamaha selesai itu lebih daripada setahun lebih gue di Yamaha. Setelah itu baru tuh gue ketemu Igun lagi ngobrol. Igun udah SMA, udah lulus, gue masih kelas 3 SMA. Beda berapa level sama Igun? Igun gue 2 tahun. Bedanya 2 jauh tahun. Juga loh. 2 tahun Igun. Igun iya bener mau sama gue tuh 2 tahun. Gitu. Terus nah di situ baru udah kenal Sandi kan. Kalau dia kocak nih. Iya. Tahun itu ceritanya dia ngeluarin ini tuh lagi rekaman mau siapa mau Iram dulu tuh. Pokoknya dia udah ngeband mau NMS tuh. Gue inget banget gue tuh. Gue ngeliatin tuh NMS tuh. Dia, Abdi, Leo, almarhum Edi, itu loh. Terus Iram. Ya. Nah, senior tuh. Ya kan? Jadi lu ngeliat mereka itu gimana dong waktu itu? Gue bilang wah geblek. Geblek gitu loh. Wah, gondrong-gondrong ya enggak. Gue masih SMA mau lulus. Masih culun ya? Culun. Gue lihat foto lu tuh. Iya. Aduh, badan masih gemuk. Iya. Ya kan? Ceritanya. Udah tuh Dar. Ini itu tuh wah gila itu perjalanan terus. Karena saat itu saat itu gue bersyukur banget. Karena kan bertetangga nih gue sama Sandi kan. Iya. Jadi gue merasa bersyukurnya gini. Ya gila ya di lingkungan gue ternyata ada orang hebat. Iya. Ada orang yang jago main musik gitu loh. Keluarganya kan dukung semua.
Terus orang-orangnya juga orang-orang hebat semua gitu loh. Kenapa lo nggak Jadi manfaatin gua itu? jadi gua langsung melihatnya tuh udah langsung Ke jago. depan, iya. Wes, Iya kan? gila. Bukan yang Iya. bukan hal yang ecek-ecek gitu, Iya. yang bukan yang kaleng-kaleng. Itu loh. Tambah pede dong jadi waktu Tambah itu ya pede ngeliat saat Mas. itu. Udah deh. Nah, di situlah ya dulu Sandi, "San, ajarin gua dong. Lu bisa begitu kenceng banget sih mainnya." Gua bilang kayak gitu kan. Main samba gitu, sok tahu gua kan belajar musik juga kan, maksudnya belajar drum gitu, main samba latihan. Wah, dia main samba, anjing beda banget mainnya, anjing pukulannya kenceng banget gitu loh. Sedangkan gue di Yamaha nggak disuruh begitu mainnya. Gitu, ya. Gue secara Yamaha formil banget kan, baca main, baca main. Nah, gue di situ tuh hancurnya tuh, dihancurin sama Sandi tuh belajarnya. Lo yang bener dong lo mukulnya kayak cewek lo. Wah, gitu kan. Nih, mukul begini. Tak kayak widih. Jadi Gitu abis loh. lo di drill di situ lo ya. Di Masih Sandi ya. Di situlah gue try and error nih, murid yang pertama Sandi gitu. Ya? Jadi lo katanya murid pertama Sandi lo ya. Try error gue. Tuh, dengerin tuh teman-teman kamu tuh. Ternyata murid pertama Sandi Doski deh. Aduh, rekaman dulu saat itu kan, UCam. Ya gua ngangkat. Oke. Nah, ini drumnya nih bass pedalnya nih. Oh, ini deh. Ini drumnya nih, pedalnya tuh. Entar lu bisa lihat ya. Ntar lu liatin ke gua. Heeh. Terus awalnya apa yang diajarin, Dok? Diajarin sama Sandi tuh Groove. Oh, groove. Lu bilang, "Groove apaan sih San, groove?" gitu. Gua kan enggak tahu. Belajar groove tuh dia mah enggak diajarin. Oh, enggak diajarin Enggak groove. diajarin groove Baca itu aja apa gitu ya. Saat itu guru gua kan Yusuf Abdi gitu. Yusuf Abdi tuh ngajarin groove itu apa. Dia nge-jazz gitu. Oke. Cuman esensinya groove tuh apa seperti gua bilang, Nggak "Groove paham. apaan sih San?" Kata Sandi, "Groove itu gini aja deh, gua kasih analogi ke lu. Lu kalau ciuman mau cewek, lu konak gak? Konak. Nah, itu groove namanya." Ngasih contohnya kan yang lain nih. Langsung yang on the street gitu, langsung yang paham ya. Langsung supaya paham gitu loh. Iya. Oh gitu. Iya gitu. Aduh, dari situ rusak deh gua. Ilmu drum gua tuh rusak langsung gua tuh. Ilmu sekolahan hancur deh. Enggak ada udah. Welcome to the jungle gitu kan. Oke, selanjutnya. Tapi di situ gua gua ngerasain main ritme yang bener, 1/8 rasanya gimana. Main 1/16 main rasanya seperti apa. Tune yang Sandi tuh mukulnya tune. Lu mukul tune yang bener nih. Bedain. Tune yang begini mukul teng. Sama yang teng. Oh, kayak gitu. Teng. Oh, kayak gitu. Mukul simbalnya rasanya gimana. Jadi ada dinamiknya yang diajarin sama Sandi. Bukan hanya sekedar keras. Enggak pernah diajarin yang kayak gitu. Enggak pernah. Apa ya? Enggak pernah itu. Jadi itu ilmu yang apa ya? Bahasanya juga mungkin Sandi juga karena dia mendapatkan murid pertama label, gue tuh jadi trainer tapi berhasil dengan gaya dia itu ngajarin ke gue tuh seperti kayak gitu loh. Itu berapa lama lu diajarin Sandi? Gue kalau belajar secepat sih ya, karena gue secara basic kan udah ada tuh di Yamaha. Karena gue belajar tune, gue belajar groove, belajar main yang bener deh. Gue saat itu mungkin 50% gue ngerasa belum bener main drum. Tapi gue 50%-nya lagi sama Sandi itu. Belajar tekniknya lagi tuh lebih didalemin sama dia gitu. Ya, gue pernah ngeliat dia ngajar ya. Terstruktur ya. Terstruktur. Luar biasa. Gue ngeliat, wah keren lu San. Ada beberapa item gitu ya. Lu hari ini minggu ini harus bisa ini, harus minggu bisa ini kayak tapi gitu. kalau gue nggak begitu sama Sandi. Enggak. Lu gimana tuh? Gue on the spot pokoknya lu begini, lu cari sendiri. Ulang yang bener namanya lu. trial and error ya. Cari sendiri. Error kayak gini jadi. Waduh, luar biasa lo. Goblok gue bilang gue ingat banget deh. Kalau dia pas setelah gue perhatiin dia setelah ngajarin orang kan, lebih bener, begini ternyata. Aduh, Sandi. Jadi setelah lo beberapa tahun kemudian ya, udah lo lihat lo diajarin Sandi terus Sandi ngajarin sama orang jauh banget ya? Jauh banget. Jauh banget. Formal banget dia ngajarin dia. Ini gue tanya nih, lo bayaran gak sama dia lo? Kagak. Kacau.
Bayar gratisan ya. Gratis, Aduh. aduh, kata dia mungkin kata dia bilang, "Alah tetangga kali," gitu kali. Temen Dok, Igun kali ini. iya temennya Igun nih, nggak tega juga gua ngambil duitnya kali ya. Ya, Oh, nggak jauh sih Dok ya, aduh. cuma 500 meter ya dari rumah lo Ya mah. dekat Dekat lah, ya, jadi 5 tetanggaan. menit nyampe jalan. Tiap hari gue sekolah Heeh. pulang, ya dari situ tuh mak gue bilang sama bapak gue, "Lu mau gimana? Lulus SMA nih, mau kuliah apa gimana?" "Enggak ah, main musik aja." Wah, jadi lu memutuskan untuk main musik ya? Main musik. Seberapa yakin Dok, lo bisa memutuskan Nah passion lo tuh di musik itu ya? pertanyaannya sama sama bokap gue, sama Oh, nyokap gue. mmm, Cuman, gue saat itu cuman keyakinan aja, gue mampu, oke, cuman hanya kayak gitu. iya, Cuman akhirnya bokap bilang, "Ya udah tanggung jawab, sampai lu ke depan." mmm, Kalau kata bokap gue gitu, tanggung jawab karena, bokap kasihnya cuman hanya kasih itu aja. Jadi wejangannya lu tanggung jawab kalau lu memang di musik, tanggung jawab sampai ke depan, sampai punya anak, oke, sampai keluarga, mmm, sampai lu udah nggak ada di iya, dunia. karena ini pilihan lo, Kalau lu kuliah, percuma. mhm, Digituin, mmm, gue biayanya juga kata bapak gue biayain juga lu udah nggak ini gitu loh. Wah oke lo udahlah. udah akhirnya lo mantap dengan pilihan lo ya, Iya dengan bermain drum ya? betul, gue akhirnya dari situ passion gue main drum. Mmm, Ya udah terus sama ya gue bilang sama kalau nyokap cuman, kalau nyokap, "Ya lu, jangan lupa sholat sama ngaji," kata iya, kalau Betawi tuh emang gitu pesennya ya, kalau nyokap tuh, "Jangan lupa sholat, mengaji, ya udah kalau mama udah, mah udah itu aja," katanya, weh "nggak sudah, macem-macem," katanya. iya, drum jalan terus yang 2 itu, jangan sampai ketinggalan. Setelah itu Dok, setelah latihan sama Sandi, setelah lo udah bisa Nah berkarya, berkarya saat itu akhirnya gue mhm, rekaman, belajar tuh. Gue ngelihat saat itu pertama karena kan gue sering, sebelum ke situ gue kan ngebantuin Sandi ya, rekaman. YouCamp dulu tuh heeh, oke, album-albumnya kan. heeh, Nah itu sekitar tahun dari 93, 98 lah mmm. saat itu. Ya saat itu kan rekaman dulu dia sama YouCamp. Dan lu selalu ngedampingin Sandi, terus ya, dampingin heeh, Sandi terus? "Yud, gua rekam, ikut gua," kata Heeh, Sandi. Ka gua lagi main gitu, sono, "Yud besok ikut gua," sama si Deden, sama Deden, ya? heeh, sama Deden tuh. Heeh, Deden. "Yud udah gini sama Deden," "Ya udah oke siap." Ya Berapa lama udah, lu dampingin Sandi di YouCamp tuh, Dok? ya semenjak dia rekaman itu, Heeh, di 95 lah, 95, 96 deh. Rekaman gue bantuin, gue setting drum, di mhm, Jackson, oke oke. Triple M Show-show gitu loh. termasuk juga lo waktu show? Show, Ikut juga? iya. Mmm. Show, cuman gue beberapa kalau show, Mmm. cuman gue lebih banyaknya itu di studio. Oh lu main Dari studio? situ gue tahu Iya tuh iya. nyoloknya, Mhm, nyoloknya seperti gimana, mhm, gimana seperti apa, mixer, iya. oh begini tahapan orang Kontrol rekaman, mic, kontrol mic-nya mic-nya gimana gitu seperti ya? apa, Oh dari situ lu banyak belajar analog nih? ya, Heeh, waktu saat zaman itu analog tuh? analog banget Oke, gitu loh. Mixernya seperti ini, ruangannya seperti kayak gini, mmm, seperti ini. Di situ gua memperhatikan walaupun begadang-begadang mhm, gitu loh. Ya di situlah gua memoriin. Di situ yang namanya teknik rekaman, oke. Cuman gue bilang someday gue harus rekaman, gue harus nyoba. oke, Selama ini gue cuman hanya, "Yud, coba yud, take, mmm, apa sih, coba drum, pukul mhm, senar." iya Ya Sandi yang ngontrol di iya, ruangannya gitu sama operator gitu mmm, loh. Senar, iya. tom-tom gitu Kurang loh. kenceng nih pukulannya, tune-nya Iya, dinaikin gitu ya, tune-nya, tuning lagi, tuning. seperti Lu kayak di situ banyak gitu. ngambil ilmu dari Di Sandi ya? situ Oh iya yang iya, jadi di situ ya gue bersyukur banget tuh, itu berkahnya Sandi tuh. mhm, Berkahnya seorang Sandianda Rusman, dia itu ngajarin tuh bukan hanya sekedar secara teori iya, aja, tapi lu langsung terjun mmm, gitu loh. Karena dia tahu mungkin Sandi yang ngelihat ke gua tuh dia nih serius nih, pengen mhm, jadi musisi iya gitu iya loh. iya iya. Di situ loh. Gua ngelihatnya tuh ya gua bersyukur banget sih, Dia 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 nggak pelit ilmu dia? nggak pelit ilmu dia Dia untuk udah bener. keluar-keluaran aja waktu Iya, sama lo ya? iya, ya. Yang paling menarik, yang paling berharga dari ilmu drum itu di Sandi apa, Dok? Yang menariknya itu tuh banyak sih Mmm, dari dia itu tuh dan, eee, dia cuman hanya mengajarkan, dia bilang sama gua, "Yud, Dok," gitu loh, "Dok, lu ingat omongan gua, lu kasih ilmu sama orang banyak aja.
lo kasih ilmu 5 atau 10 orang yang lo kasih ilmu, nggak mungkin Allah itu mengurangi ilmunya lo. Iya. Nggak mungkin rezekinya lo itu bakalan berkurang. Oke. Itu Sandi begitu pesannya. Itu pesannya Sandi. Kan biasanya kalau gue ngajarin orang nih punya 10, cukup 8 atau 7 aja gue kasih. Yang 2 yang 3 gue skip nih. Gitu. Tapi kalau Sandi nggak begitu ya? Nggak begitu dia. Oke. Terus dia bilang juga dan lo harus percaya, lo kasih ilmu dia, lo kasih ilmu itu 10, lo akan dapetin lebih daripada 10 nantinya. Ya kenyataan akhirnya begitu ya Sandi ya sekarang ya. Di luar itu ya. Berkahnya dia sampai sekarang. Itu luar biasa. Ya, itu pelajaran yang di luar daripada ilmu drum. Iya. Yang itu yang berkesannya buat gua. Ada pelajaran drum juga, ada pelajaran akhlak juga Doi. Wah bener, akhlaknya itu ada. Lo kan udah ngedrum nih, udah expert lah, udah bagus, udah dinilai orang udah enak. Lu waktu itu grup band pertama lo apa? Gua sama Moldi bikin, sama Ian gua Moldi sebelum gua mau band sama Amin, gua bikin sama Moldi sama Ian. Band atau ngeband? Oh, ngeband. Oke. Itu gimana bisa nggak jadi Dok? Cerita tuh lu kocak nih, belum jadi raja, belum ada apa-apa raja mah. Iya. Ya kan? Dulu itu ceritanya karena kan gue sering ngejam kan, Ian main bass, pokoknya nyanyi di Rumah Sandi nih. Iya. Studio udah di bawah. Udah dibikinin tuh studio tuh di bawah. Ngeband Mr. Big. Wah, pokoknya Skid Row. Sama Ian Moldy nih. Sama Ian Moldy nih, mau Ian dan Moldy gitu loh. Ian main bass sambil nyanyi. Terus tiba-tiba kita ditawarin tuh. Yud, mau nggak apaan? Main 17-an kita. Wih. Ayo. Sini condet. Namanya lapangan Saguri. Lu pasti inget tuh Ian sama Moldy itu. Jadi alat-alat dangdut. Jadi 17-an tuh tapi dangdut. Mainnya rock. Pas kita mainnya rock gitu loh. Puyang-puyang tuh orang. Wah, pada jiklak-jiklak semua ya gitu loh kan. Iya. Bertiga Ian nyanyi, Moldy main gitar, gue main drum gitu loh. Wah, kocak gitu tuh. Sukses. Walau dikasih dia enggak ngasih bungkus, kita dikasih makan. Gue inget banget. Moldy sama Ian itu pasti itu sejarah tuh. 17 Agustus cuma dikasih nasi bungkus doang. Dibungkus tuh. Oke. Seru. Tapi kita seneng. Enjoy, happy gitu kan. Ya disitulah gitu loh. Kita belajar apa ya, effort dengan dirinya sendiri saat itu gitu loh. Dan dari situ akhirnya kita ngeband sama Moldy itu main keliling Ramayana tuh saat itu tuh. Mall. Nama grup bandnya apa Dok waktu itu? Nggak ada nama grup, cuman ngiringin artis kita. Oke, sempat ngiringin artis. Ngiringin artis. Ian gitu masih main bass. Ian main bass. Main bass dia, main bass. Jadi bertiga aja nih. Bertiga. Oke. Gitu. Udah gitu. Ya udah deh, ya begitu ya udah lepas begitu aja. Udah gue bikin lah sama Eben. Oke. Nah, Eben Banjarmasin sama Amin gitu loh. Ya udah kita rekaman di situ. Di tempat pertama kali rekaman di Triple M itu. Triple M. Itu jadi gue rekamannya itu tuh tahun 96. Jadi jadi gue mengalami yang namanya studio dulu, mengerti jadi kru, jadi nyolokin miking gitu. Gue mengalami itu dulu tuh. Dari situ Okay. Nah baru rekaman gitu loh. Jadi dulu bukan drummer jadian gitu Dok ya? Iya. Jadi dulu sempat ngerasain making juga, bawa drum gitu ya. Terus ngerasain yang namanya kru gitu ya. Nah ini penting banget, lu kenapa sampai stop di situ sama Ian Moldy Dok? Mungkin saat itu satu ya, gue sudah mulai bergeser gue ngajar. Oh karena lu ngajar. Gue 98 udah ngajar. 97 deh gue udah ngajar. Sementara Moldy sama Ian konsisten nih. Konsisten dia. Situ, lu ngajar. Gue ngajar tuh. Ya mungkin dia juga tahu kali ya, udah mulai ngajar udah ada dia. Kerjaannya. Udah ada kerjaan sedangkan gitu dia dulu loh. waktu itu belum dapat timnya, belum dapat tim atau apa. Gue dan gue nggak tahu kenapa ya saat itu, cuman gue yang namanya rekaman, manggung cuma hanya kepuasan aja. Oke.
bukan sesuatu hal yang gua kejar di situ. Oh. Salah sih mungkin Lo salah drummer kali ya. murni nih ya kan, drummer murni lo. Iya Yang mungkin penting gue main aja deh gitu ya. ini gue main Hah? aja mungkin salah juga kali ya. Gue nggak ngerti Atau deh. mainnya kurang jauh lo, Dok? Ya kali ya. Mainnya dicondet aja kali ya. Oke, dari keahlian drum lo, ya lo ngajar nih, dari tahun berapa lo ngajar? 97, nah segitu. Sandi lagi Hmm. yang nawarin gue inget banget. "Yo, apaan? Lo mau ngajar nggak?" "Di mana?" "Di Cik Musik." Oke. Wah, di Pak Cik Jimmy. Musik. Wah, Pak Jimmy. Cuma ini Cik Musik baru bikin kelas baru lagi di Kalau nggak salah mana? di Depok ya? Entar belum. Oh, sebelum di Depok? Belum ada Depok. "Di mana?" Gue bilang, "Di mana, San?" "Di Cilegon." "Lu tiap minggu mau nggak lu ke Cilegon? Gantiin kelas gua." Saat itu karena gua saat itu gua ngajar di sekitar teman-teman daerah-daerah Condet itu cuman hanya di rumah kan. Iya. Cuma saat itu gue berpikir gini Dar, gua ngajar secara institusi ya. Institusi. Oh iya di Cik Musik, lembaga pendidikan Cik Musik. Udahlah, gua nggak mikir tuh jauh. Gitu loh. Tapi lo lakonin nih? Gua lakonin. Berapa lama Dok lo ke Cilegon? 97, 98 sampai 2003. Pulang pergi tuh? Jadi Sandi pertama itu sama gua gitu loh, ngajar gitu loh. Sandi cuman hanya berapa bulan, akhirnya gue yang nerusin. Oke. Gitu loh, gue yang nerusin. Nah, dari situlah yang ngebuka mapping drum di Cilegon itu gua. Oke. Tanpa gua sadarin. Karena mungkin itu hikmah di baliknya semua itu gue jalanin semua kali Dar ya. Udahlah gue jalanin aja. Jadi saat nekat itu. lo setting Nekat. semua tuh. Hasilnya gimana? Hasilnya murid-murid gue sono sekarang udah jadi senior. Oke. Udah banyak murid-muridnya lagi deh. Oke, ya. Akhirnya di Beranak Cilegon, ya, beranak. jadinya. Iya. Dari hasil lo semua nih Cilegon. Hasil gitu loh. Itu yang gua alhamdulillahnya gitu loh ya. Ya sampai sekarang gue banyak yang masuk ke inbox atau apa. Mas saya muridnya ini si Hendra, saya muridnya si Lele, saya muridnya Gilang gitu loh. Belajar ini seperti kayak gini. Oh apa sih mereka belajarnya sama Mas Dado gitu loh. Oh iya. Mereka bilang. Ngetop di nama lo di Cilegon ya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Gue bersyukur aja deh. Cuman gue memang niatnya saat itu kasih ilmu. Nggak mikir duit. Ya Allah dan berapa sih? Iya betul. Gitu loh. Cari satu. Gue mungkin pengalaman. Gue begini caranya mengajar. Psikologisnya seperti apa nanganin murid. Gitu loh. Nah dari situlah akhirnya sampai sekarang kalau gue bicara ngajar gue sampai sekarang masih ngajar ya? Gue sampai sekarang di Yamaha ngajar. Secara institusinya gitu. Ya karena lo ngajar tuh udah dapat waktu lo kursus itu kan ya, baca segala macam ya. Betul. Lo jadi enak ngajar itu ya. Iya. Di situ yang ya gue berasa bersyukur ya. Jadi pengalaman baca yang secara benar belajar drum itu dapat dari Yamaha. Tapi dibenarkan lagi secara rock and rollnya sama Sandi. Gitu loh. Gue dapat dari dua itu secara ilmu. Nah, secara pengalaman lapangan dari rekaman gue paham, sering manggung gue paham gitu loh. Jadi udah mengalami hal yang seperti itu Dar. Oke. Dok, ini kan lo ada dua profesi nih. Sekarang drummer juga, ya Dado juga sekarang sound engineering ya. Alhamdulillah projectnya banyak. Ini kan jauh banget nih Dok, ya kan antara sound engineering sama drum. Kalau bisa lari ke sound engineering tuh gimana ceritanya Dok? Awalnya? Itu awalnya itu Iram. Oke. Iram tuh buka studio di Condet kan. Oh yang dulu ya? Tahun 2000 dia gue inget banget tahun 2000 itu. Dia bikin studio pakai VS dia saat itu. Saat itu gue juga belum mengerti gitu loh. Karena kok rekaman cuman begini. Yang setahu gue di kepala gue rekaman tuh kan mixernya segede gaban. Pita dulu. Pita gitu loh. Tapi kok dengan VS kok bisa suaranya bisa keren ya. Gitu loh. Itu secara apa ya gua gak nalar tapi akhirnya gue pahamin di situ 2000 akhirnya gue melihat seperti itu
sering nanya mau nyiram. Nah disitulah banyak teman-teman kita, wah banyak banget tuh. Saat itu tuh banyak banget anak-anak deh. Yang ngumpul di situ ya? Pada wah masih ngumpul di situ tuh ya kan. Wah lu tahu sendiri deh anak-anaknya. Lu apa Waduh. aja, pertama apa yang dipelajari Dok untuk sound engineer? Frekuensi gue belajar. Frekuensi sama Gue Iram. dikasih tahu Wah, frekuensi sama Iram Iram. jagonya tuh urusan Wah itu. jago deh. Dikasih skema gitu loh. Nih frekuensi yang penting drum dulu dong katanya. Frekuensi senar dari sini ke sini, bass drum dari sini ke sini, terus tom-tom, terus dia overhead, simbal-simbal Nah, semuanya. Oh kayak jadi gitu. awalnya dari drum dulu udah Dari dikasih. drum. Lama-lama Baru bass, gitar seperti itu gitu. Oh, nah dari situ gue secara otodidak Oke. gue belajar. Oke. Nah setelah itu konyolnya setelah 2 tahun Diki Ferdiansyah basis ini kurang ajar nih anak nih. Tiba-tiba datang ke rumah kan, cuk bawa komputer. Oke. Kesini. Iya. Bawa komputer, cuk. Tong. Gua sekarang rekaman pakai komputer tong. Wah gablek gimana apaan lagi nih? Apa lagi nih? Dia ngeracunin lo pakai komputer nih. Diki ya? Diki nih 2001 2002 itu loh. Ngerekam gitu loh, pakai cakewalk gitu. Pakai cakewalk. Direkam begini seperti ini, begini main bos. Lah kok bisa ya komputer bisa ngerekam gitu. Tambah bingung lagi lo. Tambah bingung. Akhirnya lo belajar juga ya sama Diki nih? Belajarnya cuman Diki gak ngajarin gimana, cuman gua ngelihat aja. Oh begini caranya, oh secara rutin kan gue udah paham. Ya dari analog dulu zamannya, zamannya gue ngikut liatin Sandi, nyolok gitu loh, miking semuanya. Nah dari situ cuman kan tampilan ya namanya kan DAW gitu kan. Oh begini inputnya di sini, ini begini seperti ada sound cardnya begini seperti ini. Saat itu gue mulai belajar. Saat itu gue nggak ngerti yang namanya nyalain komputer, matiin komputer juga kagak tahu, gitu loh. Boro-boro tahu, gitu kan. Ngulik deh gue. Nguliknya dengan cara komputer apa? Siapa ngulik? Tar dulu. Saat itu gue nguliknya si Diki kan masih sebentar. Dia bawa komputer di sini. Terus mau pulang lagi? Cabut lagi dia bawa komputer gitu loh. Karena ada proyek kata dia gitu loh nih si Diki. Oke. Udah tuh. Gue penasaran gue baca deh itu saat itu gue belajar yang namanya pakai pakai majalah. Belum ada YouTube zaman dulu. Audio kalau salah dulu. Bukan, Audio Pro. Audio Pro. Ya. Gue juga langganan tuh Audio Pro. Saat itu gue belajar. Oh begini. Belilah komputer. Gua kan ngajar. Jadi duit ngajar saat itu tuh habis tuh buat beli komputer. Beli sound card. Sound cardnya juga yang namanya sound blaster saat itu tuh. Gitu loh, saat itu gua belajar seperti itu. Inputnya seperti apa, main stacking, otodidak gua. Project pertama lo ngoperate pakai komputer. Gua nekat gua bikin band akhirnya band. Nah gua bikin band ini namanya Blue Sapphire. Itu anak-anaknya orang-orang tambeng semua tuh. Gila gua. Tambengnya kayak apa? Jadi gini, tambengnya tuh try and error lah mereka bagi gua. Ya jadinya gua jadi produser sendiri gitu kan, belajar akhirnya. Ya namanya produser sendiri, rekor sendiri. Itu 2003, 2004. Ya tahun-tahun itu. Setahun gue belajar di situ tuh. Itu yang pertama kali gue mencoba untuk menjadi seorang produser. Dan mengerti yang namanya struktur. Oh ini namanya produser. Oh ini namanya executive producer. Oh ini namanya arranger. Gitu loh. Itu gue pertama kali saat itu di situ tuh. Itu namanya Blue Sapphire yang gue bikin gitu loh. Jadi satu album. Cuman kan saat itu kan korporasi yang harus kita bikin karya, tapi lu harus ke label. Label dulu ya. Zaman label lah. Zaman label. Saat itu diterima sama label band lu, Dok? Diterima, cuman mereka bilang
di Indonesia nggak bisa begini musiknya. Oke, label mana tuh waktu itu lu diterima? Akurama ya, Akurama. Akurama saat itu. Saat itu kita tuh Akurama, sama sempat di Blackboard gitu loh. Oke. Mereka pada nolak. Karena terlalu beda musik yang gue bikin. Karena mungkin saat itu gue mikirnya tuh terlalu, gue rekaman sendiri demo. Saat itu kita bikinnya demo lah. Kita semaunya kita sendiri. Enggak, yang lu bikin tuh musiknya apa? Pop, rock, alternatif? Jadi setiap alternatif ada, rocknya ada, campur aduk punknya ada, gitu loh. Jadi nggak ngikutin pasar. Mereka bilang nih lu mapping lu nggak diikutin pasar Indonesia. Bingung juga label tuh mau diletakin di mana nih lu grup band lo kan? Bener. Ya, bingung deh tuh. Tapi gue di situ gue bukan itu yang gue tuju Dar sebenarnya. Gue diterima nggak bodoh. Tapi gue dapat ilmu. Oh ternyata begini loh memproduksi band. Seperti prosesnya ini seperti prosesnya itu. Ya mungkin bagi yang lain kecewa kali ya karena mereka mikirnya ngeplayer aja kan. Kalau gue kan nggak di situ. Tapi ini nggak rekaman tetap jadi, cuman nggak jalan. Oke. Gitu loh. Nggak jalan tuh 10 lagu udah take drumnya gue tempat Iram, gue take drumnya asli, take drumnya asli. Untuk pengerjaan yang lainnya di rumah. Saya seperti sekarang lah. Tapi 2003 gue udah lakuin gitu loh. Gila, luar biasa. Gitu loh. Sampai jadi seperti ini Dok. Perjalanannya kayak apa nih? Gue denger lu kan dulu beli komputer aja susah, ya kan? Project juga jarang-jarang. Tapi sekarang ya Rokom Studio gokil. Alhamdulillah. Ya kan? Orang udah Masya bisa Allah. datang ke tempat Rokom Studio ini untuk bisa rekaman dan hasilnya cukup lumayan. Itu gimana Dok prosesnya? Prosesnya gue panjang ya, mungkin semua orang tuh dari awal mungkin karena gue tidak ada knowledge, kuliah marketing enggak, kuliah branding atau gue nggak ngerti branding itu apa seperti apa. Memang gue dari nol, jadi tabrak sono tabrak sini bahasanya gitu loh. Akhirnya itu gue menemukan workflow. Workflow-nya itu 2007. Gue menangani proyeknya gini. Gue kan sempat jadi gini. Gue itu on off untuk mendalami, on off tuh maksudnya gini, mendalami sound engineering-nya itu karena gue kan main sama Yukem juga setelah Sandi main sama Pas Band. Oh, lu yang cover apa? Pertama. Cover yang pertama. Gue yang nge-cover gitu loh. Saat itu Yukem. Berapa album? Enggak album, cuman manggung. Oh, manggungnya aja. Manggung. Nah, karena saat itu lagi chaos Yukem saat itu. Si Ovil juga ke Rif. Gitu loh kan. Betul. Nah, Iram sendirian deh nih. Iram sama Rudy. Iram sama Rudy ya. Kan. Ya gue yang backup lah saat itu. Terus nggak lama gue main lagi sama Wizkid. Oh sempat Wizkid loh. Mau Wizkid. Oke. Gitu loh. Saat itu gue mau Wizkid sampai dengan pokoknya sampai dengan 2000 deh, tahun 2000. Gue tuh ngeband gitu dari si Sandi tuh 98 kalau nggak salah dia tuh pindah ke Pas Band. Ke Pas. 2000-an lah. Gitu loh. Nah dari situ gue on off aja tuh untuk memperdalami sound engineering gitu loh. Nah dari situ ada proyek lagi yang masuk. Nah ini yang berasa banget, yang dibayar. Oke, ini baru sejarah lo. Sejarah. Ya, sound engineering dibayar. Tahun 2004. Gue inget banget. Mantap. 2004 2005. Oke, proyek apa tuh, Dok? Nah, itu orang Austria. Jadi orang Indonesia tinggal di Austria, temennya anak Wizkid, namanya Chandra. Rekaman sama gua. Gue inget banget ya saat itu tuh proyek saat itu 5 lagu itu 5 juta gue dikasih sama dia duit. Udah gede dong segitu. Saat itu. Seneng. Bisa beli dia tuh ya? Bisa nambah alat. Gitu loh, nambah alat saat itu gue. Wah udah. Nah di situ gue baru mulai berasa tuh workflow-nya tuh. Oh begini penanganannya.
awalnya seperti apa dan bagaimana harus menanganinya, psikologis yang ngadepin orang, Iya, rekaman itu oke. seperti apa, kan Iya. yang tersulit itu psikologis. Iya, melayani orang, Melayani, komunikasi, servisnya, komunikasi. ya itu penting tuh. Itu, Heeh. itu ilmu banget yang nggak yang sebenarnya sih yang tidak ada di pelajaran dari Iya iya, knowledge sih. itu di jalanan lah Itu dapatnya. jalanan Oke gitu oke. loh. Itu yang gua ngerasain saat itu. Baru gua Jadi dapet perpaduan waktu itu. ilmu komunikasi jalanan sama sound engineering lu gabungin jadi satu, Satu. sehingga membentuk karakter lo ya. Karakter. Ya. Dapat di situ. Murid-murid, Oh, rekaman juga? "Mas, Wah. gua mau rekaman dong, gimana, seperti apa ya?" "Udah sama gua sini." Kesempatan dah. "Lu punya uang berapa?" Iya iya. "Ya udah sini, gua Asik. bikinin." Iya, di rumah ini Dok ya? Di sini, Di sini? di sini. Wah, sedap. Oke, Dok, nih kita kembali ke profesi lagi nih. Lu kan ada 3 profesi nih. Lu pemain drum, lu pengajar, dan lu sound engineering. Nah, ini di Iya. antara 3 ini mana yang lu akan seriusin, Dok? Apakah semuanya lo seriusin? Gua Atau jujur, mungkin gua, passion itu gua ini ngajar. Oh, lo ngajar ya, lebih enjoy ya? Passion, karena bagi gua, kalau ngajar itu enaknya gini, Dar. Pertama kali ketemu sama murid, 5 menit aja kita cuman hanya ngobrol, kita sudah tahu karakter orang. Oke oke oke. Nah, ini yang gua tidak dapatkan di manapun. Setiap gua ketemu sama klien, gua udah ngerti, oh 5 menit gua udah ngomong, nih maunya seperti ini, orangnya karakternya begini. Iya iya. Itu yang nggak didapetin. Oke, dan itu lu merasa puas di situ? Di situ gua merasa puas, di situ ilmu, apa ya, mendapatkan seorang karakter seseorang itu dari ngajar. Oke oke. Karena gua ngajar ngadepin dari anak kecil, dari orang buta, Oh dari iya? orang Oh, tuli, oke. dari orang yang tidak bisa ngomong, Oh, sempat lo dapat murid itu ya? gagap, sampai orang yang, bisu, Oke 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 oke. macem-macem, Dar. Jadi lu udah semua Dari semua genre udah genre. lo pelajarin nih, sehingga Iya. lo udah tahu karakter orang tuh seperti Iya. apa? Gitu. Ya dari 98, 97 gua ngajar sampai sekarang, gitu loh. Nah itu yang, saat kita ngobrol sama orang, mau apapun bentuknya, kita udah tahu karakter itu orang Oke, seperti itu kan apa. dari kepuasan, Dok. Ya. Kan kalau dari duit sedikit, Dok. Yes, that's right. Tapi aman per bulan. Gua lebih baik aman per bulan, ya kan? Gitu ya? Iya, bener. Iya, Nah, untuk dapat duit banyaknya, rekaman. duit rekaman. Oke. Klien datang, di situ makanya gua nggak pernah gua sebar. Berapa harus datang sini, enggak, gitu loh. Cuma, siapa aja yang tahu siapa gua, lu datang ke sini mau yang seperti apa, gua udah ngerti industrinya itu Oke. seperti apa. Oke. Sehingga lo sampai saat ini dipercaya oleh Dipercaya, teman-teman untuk mau rekaman ya? rekaman, alhamdulillah itu. Itu ya? Dan itu mereka Jalan bolak-balik, sudah. pasti Ya. nanti gua kasih link-linknya beberapa project dan Ya memang nggak gampang, Dok ya, untuk mendapatkan sesuatu itu ya, butuh perjuangan. it's not easy to be a producer. Karena produser itu lu bukan hanya ngerti main musik, tapi lu harus ngerti market kemana. Oke. Lu harus mengerti barang yang digunakan untuk recording apa aja. Oke. Toolsnya, gunanya kompresi ini dan kompresi ono, equalisasi ini, mic-nya apa dan semuanya lu harus paham tuh. Itu produser harus paham. Gitu loh. Karena lu bertanggung jawab, produser bertanggung jawab kepada eksekutif produser yang punya duit, yang punya cuannya. Itulah harus pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan. Ya, setuju. Outputnya gitu loh. Jadi ada input, proses, output. Output, hasilnya seperti apa? Oke. Terakhir, Dok, harapan lu ke depan mau seperti apa, Dok? Gua harapan yang ke depan mungkin gua nggak neko-neko. Tidak mau yang seperti apa dan bagaimana, gue seneng saat ini apa yang gue jalankan. Itu satu poin yang gue dapatkan. Gue bersyukur apa yang gue dapatkan dan gue berterima kasih banget terutama sama Sandi Andarusman, gitu loh. Tempat nongkrong gue di kandang monyet, ketemu anak-anak kandang monyet yang dulunya itu orang-orang yang di sekeliling gue tuh hero-hero semua. Orang-orang jago semua di musik gitu loh. Gue belajar dari mereka. Itu loh, dan gue senang banget saat itu tuh udah golden time for me.
Oke, ya, lu udah dapat itu udah kan? dapatkan itu. Oke. Saat ini adalah harapan gua memberikan sesuatu hal yang berguna buat orang. Siap. Oke. Gitu loh. Apa yang berguna buat orang gue senang. Udah. Itu udah merasa kepuasan. Kepuasan gua yang di Kepuasan hidup lo ya? atas segalanya. Udah. Gitu Oke, loh. Kalau setuju. rezeki Heeh. itu udah Ngalir ada. sendiri lah, udah ngatur. Udah ada yang ngatur. Udah ngatur. Jangan takut ya, Dok. Enggak, jangan takut. Oke. Beneran. Pesan buat sahabat kamu, Dok. Pesannya, 1, jangan lupa zakat. Setuju gua. 2, ya terus gali ilmu sampai maksimal usia kita. Siap. Jangan pernah puas apa yang pernah kita dapatkan. Ya, setuju Gitu gua. Beli sesuatu hal yang memang berguna buat kita. Ya. Kalau lu itu barang yang tidak berguna, lu jangan beli. Oke. Itu loh. Semahal apapun kalau memang itu berguna, beli. Ya. Kalau ada duit. Gitu. Kalau nggak ada duit, nabung. Nabung, lebih bagus itu. Jangan jangan dari pinjol. Bahaya. Anak kamu terjerat oleh pinjol, bahaya. Siapa yang nanggung tuh? Ya, Oke, yang itu. tentu ya yang dari pembicaraan kita ini ya, persahabatan terus kita jalin Persahabatan. agar kita bisa Silaturahmi ya. Silaturahmi. Karena gini Dar, semakin kita berumur, Heeh. berasa loh silaturahmi Itu itu yang kita dia, butuhin. Dok. Makanya kamu ini lagi bikin project. Ya kan semakin Terusin tua dah, ini kita terusin. semakin butuh teman. Benar. Teman kita kan bertemannya bukan berteman jaim-jaiman, Dok. Ya, Ya. lu tahu sendiri kan ya. Banyak teman-teman kita yang jadi. Wow. Sayang kalau seandainya mereka itu kita merasa lepas silaturahmi Betul. seperti apa. Ya gue menyayangkan aja lah. Gitu loh. Ya. Kita sih tetap ya. Semua pasti ada problem. Betul. Masa lalu kita tuh masih itu masa berawan. lalu lah sebenarnya. Itu masa lalu. Lupakan saja. Kita buat masa gitu loh. saat Sekarang ini, masa sekarang ini masa yang lebih udah indah. gocap lebih nih Udah rata-rata kita. Dari umur 20 18-an, belasan tahun sampai udah Kita- gocap anjing. Kita kangen nih ketawa-ketawaan, Dok. Celah-celah aduh. Malam-malam Yoi. begadang kelaparan. Main band sampai jam 3 pagi. Jam 3 gila. pagi. Aduh. Oke, sahabat kamu, inilah pembicaraan saya dan Yudi Dado ya. Semoga dari hasil pembicaraan ini bisa dipetik hikmahnya dan Amin. sehingga menjadi inspirasi buat kita, Amin. buat teman-teman junior-junior yang nonton di Sehat-sehat ya video kita. semua ya. Mudah-mudahan semua sehat-sehat semua, kita bisa kumpul lagi. Uh-uh. Oke, salam sehat, salam sejahtera dari Kamu Project. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.